Wah, kita mau ibadah lagi nih Luis. Harus semangat ya Luis ya. Harus Bener nggak? dong. Nah, ada di Joel Kids di rumah juga jangan mau kalah. Kita harus semangat buat ibadah, kita harus semangat buat puji dan sembah Tuhan, oke? Oke, yuk. Yang masih makan, yang masih mainan sama makanan ditaruh dulu, disingkirin dulu. Semua duduk rapi. Kita mau mulai ibadah pagi ini, kita mau berdoa dulu. Sama-sama lipat tangan, tutup mata. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali ibadah Tuhan. Biar Engkau yang sertai, biar Engkau yang pimpin selama ibadah ini Tuhan. Engkau yang layakkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, yang akan menyertai sepanjang hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita mau puji Tuhan ya Luis ya. Iya, ya. Yang semangat, biar Tuhannya suka kalau kita puji Tuhan dengan semangat. Oke, ada di Joel Kids di rumah? Harus yang heboh pokoknya ya Luis ya. Iya. Oke, habis ini kita mau ke kanan ya. Kita mau sama-sama langkah ke kanan. Siap. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Kita mau ke kiri. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan Apa Luis? amin. Satu langkah ke belakang, Sama-sama kita muter ya. Oke, siap-siap semuanya. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Kita mau menari buat Tuhan. ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Wah, keren banget tadi di Joel Kids di rumah. Yuk, kita mau sama sekali lagi buat puji Tuhan pakai lagu ini. Nanti ikut gerakannya kakak di sini ya. Ikutin gerakannya Luis, ikutin gerakannya Kak Miranda, oke? Kita mau sama-sama kanan lagi ya. Kita mau jalan-jalan ke kanan lagi. Siap. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Mana senyumnya nih? Oke. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Kita ke belakang ya. Satu langkah ke belakang, Siap-siap untuk. berputar-putar. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Haleluya, Oke, wah hebat-hebat. ku mau memuji Tuhan. Haleluya, Mbak, gimana tandanya buat Tuhan? ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, Kita mau sama-sama berdoa. ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Sama-sama kita mau katakan haleluya lagi. Haleluya, Kita mau memuji Tuhan. memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan. Memuji Bukan apa? kesukaanku. Wah, tepuk tangan semuanya. Keren-keren banget Luis adik-adik Joel Kids. Shalom adik-adik, selamat datang di negeri Lautan Kasih yang warganya penuh dengan kasih. Kali ini Raffi akan menyebutkan rules yang ketiga di negeri Lautan Kasih, yaitu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pasti mudah nih, tapi
apakah warga Lautan Kasih bisa melakukan rules yang kedua? Molis, kamu tahu kan? Jadi, Raffi mengatakan peraturan nomor 2 di negeri Lautan Kasih. Tahu dong, jauhilah yang jahat dan Lakukanlah yang baik. iya, aku tadi juga mendengar si Raffi kemauan dia. Bukankah kamu seharusnya ada di bawah sana? Iya, ini kan wilayah kami. Hehe, ini daerah kami. Pergi kamu. Kita semua kan warga negeri Lautan Kasih. Jadi semuanya sama. Kita enggak sama. Aku punya sirip, kamu enggak. Fine, aku akan keluar dari daerah kalian. Teman-teman, ayo kita ke sana. Aku kabut. Kalau aku sih lagi mager. Ayolah, Teng. Ikutan dengan kami. Daripada nanti kamu jompo loh. Oke, daripada jadi jombo. Teman-teman, ayo oke? Teman Tia, iya kami baik-baik. Untung ada kamu. Kalau tidak, kami pasti habis digigit ikan besar itu. Maafkan kami ya. Kami sudah mengusirmu dan malahan kamu yang menolong kami. Iya Clementia, kamu masih mau bermain dengan kami kan? Maulah, pasti asik kalau bermain dengan kalian. Clementia, mengapa kamu mau menyelamatkan kami yang sudah berbuat jahat kepadamu? Karena aku adalah warga negeri Lautan Kasih dan aku mau melakukan peraturan nomor 2 di negeri ini. Apakah kalian masih ingat? Berarti harusnya kamu menjauhi kami yang sudah berbuat jahat, teman Tia. Bukan kalian yang harus aku jauhi, tapi perasaan sakit hati yang harus aku jauhi karena itu jahat. Dan lakukanlah yang baik dengan aku menolong kalian. Berarti aku lakukan yang baik walaupun kalian sudah berbuat jahat kepadaku. Mengerti? Siap, Dan. La 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 la. Yeay! Itulah kehidupan di negeri Lautan Kasih. Kira-kira rules berikutnya apa ya? Dan apakah kalian juga mau menjadi pelaku firman? Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik.
Shalom adik-adik yang ada di sini. Shalom Kak Vili. Shalom juga untuk adik-adik yang ada dimanapun engkau berada yang mengikuti acara kebaktian anak Joel Kids. Nah, sekarang adik-adik sapa teman-temanmu yang ada di rumah. Halo teman-teman. Oke. Nah, minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita atau firman Tuhan yang berjudul Kasih yang Tidak Pura-Pura. Nah, sekarang kalian belajar firman Tuhan lagi tentang kasih juga. Tapi ini adalah perilaku kita untuk berbuat kasih. Apa itu? Yuk, lihat papan tulis ini. Tarareng. Roma 12 ayat 9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yuk, sekali lagi ya. Roma 12 ayat 9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, seperti siapa sih di Alkitab ada seorang tokoh nih, tokoh Alkitab yang terkenal. Ya, yuk dengarkan ceritanya. Pada waktu itu di kerajaan Israel ada seorang raja, yaitu Raja Saul. Dia adalah raja yang pertama di kerajaan Israel. Raja Saul mengutus Daud. Daud waktu itu menjadi prajurit. Daud dan tentara-tentara Israel yang lainnya, dia diutus untuk melawan bangsa Filistin. Dan Tuhan menyertai Daud dan juga teman-temannya, tentara-tentara yang lain. Akhirnya mereka menang. Wah, rakyat pun senang sekali. Dan mereka mengeluh-ngeluhkan Daud, memuji-muji Daud. Karena Daud dapat mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan mereka menyanyikan sebuah lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berapa? Puluhan ribu, banyak sekali. Itu membuat hati Raja Saul menjadi panas. Dan Raja Saul ingin membunuh Daud dengan menggunakan tombaknya. Daud tahu kalau mau dibunuh oleh Raja Saul, dia lalu menghindar sehingga Daud tidak kena tombak. Dan akhirnya Daud melarikan diri dari Raja Saul. Daud lari ke gunung-gunung dan juga dia bersembunyi di dalam gua. Dengan hati yang panas, Raja Saul mempersiapkan dirinya dan juga pasukannya untuk mengejar Daud ke gunung-gunung. Dan suatu kali Raja Saul pun capek ya. Dia mau istirahat. Dan dia ingin buang hajat. Buang hajat itu buang air besar. Perutnya sakit. Dan pasukannya membuat kemah di luar gua, dan Raja Saul mulai melakukan ritualnya ya, buang hajat. Dan Daud ada di dalam gua itu. Dan dia melihat Raja Saul masuk dalam gua. Semua teman-temannya. Daud berkata, Daud, ini waktunya kamu untuk membunuh Raja Saul. Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini waktunya engkau menang. Tapi Daud tidak mau membunuh Raja Saul.
karena dia takut. Karena Raja Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Dia cuman potong pucuk jubahnya Raja Saul. Dipotong dengan pedangnya. Dia tidak bunuh Raja Saul, tapi dia hanya memotong sedikit pucuk jubahnya Raja Saul. Dan setelah selesai Raja Saul buang hajat, dia keluar dari gua. Wah, dengan legahnya dia keluar dari gua. Apa yang dilakukan Raja Saul? Dilakukan oleh Daud. Daud berkata kepada Raja Saul, "Hei Raja Saul, hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepadaku, tapi aku tidak mau membunuh engkau, karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi lihat, aku sudah memotong pucuk jubahmu. Nih buktinya." Dan dilihatnya betul, jubah dari Raja Saul robek. Yang seharusnya Daud bisa membunuh Raja Saul, tapi tidak dilakukan oleh Daud. Nah, meskipun mungkin kita bisa membalas kejahatan orang lain, tapi Daud berkata apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Siapa yang di sini pernah dijahati oleh temannya? Pernah kan? Oh iya, pernah, betul. Nah, kita kan ingin tuh balas. Oh, awas kamu ya. Aku akan balas tuh perbuatanmu yang jahat, yang nakal. Tapi ingat, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita nggak mau melakukan yang jahat. Tidak, aku mau melakukan yang baik. Aku mau melakukan yang Tuhan mau. Meskipun kita punya kesempatan untuk melakukan yang jahat, tapi kita mau lakukan yang baik. Mungkin teman kita waktu itu sedang kehausan. Hei, dia tuh jahat loh sama kamu. Kenapa kamu mau memberikan dia minum pada waktu dia kehausan? Karena kita mau melakukan yang baik. Loh, seharusnya kamu bisa pukul dia. Seharusnya kamu bisa tidak beri dia minum. Kan tidak apa-apa tidak memberi dia minum. Pura-pura aja nggak tahu. Tapi tidak. Kita mau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Waktu itu kita bisa. Tuhan, kesempatanku nih. Biar aja dia kehausan. Ya kan? Tapi tidak. Kalau kita mau memberikan dia minum, berarti kita sudah menjadi pelaku firman. Tuhan berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, Kak Vivif juga yakin adik-adik yang ada di rumah juga setuju dengan adik-adik yang ada di studio ini untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya Tuhan, kami mau mengikuti Engkau sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau meteraikan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan di dalam hidup adik-adik masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah didengar itu dapat bertumbuh dan adik-adik menjadi pelaku firman untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Adik-adik, kita sudah di penghujung kebaktian online Joel Kids. Dan sekarang kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Yuk, angkat tanganmu, tutup mata, kita mau berdoa untuk terima berkat. Tuhan Yesus, berkati adik-adik Joel Kids dimanapun mereka berada. Dan juga untuk siapa saja yang mendengarkan kebaktian ini, biar Engkau sendiri yang berkati. Engkau berkati semua yang dilakukannya. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati pelajaran di sekolahnya. Dan berikan juga hikmat, pengertian, kepandaian, dan juga mereka dapat menjadi pelaku firman. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tuntun kami, Engkau ajari kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.